Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan subuh ini kita melanjutkan pembacaan kita masuk pada ayat yang ke-18, 19 surat Al-Isra, surat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menghendaki porsi dan kenikmatan kehidupan dunia ini, ajalna lahu fiha, kami akan segerakan agar dia mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Ma nasya'u liman nurid, apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, tapi kemudian kami jadikan bagi mereka neraka jahanam, di mana nanti dia akan masuk ke dalamnya dengan keadaan yang hina dina dan terusir dari segala kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dengan segala kenikmatan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha secara sungguh-sungguh melakukan amaliyah dengan amaliyah akhirat, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, wa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah yang usahanya itu mendapatkan kesyukuran dan diterima syukurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menurut Al-Qaffal, salah seorang mufassir yang dikutip oleh Imam Ar-Razi, masuk pada penjelasan ayat surat Al-Isra pada ayat yang ketiga yang dulu pernah kita bacakan, bahwa setiap manusia itu akan dikalungkan seluruh amal perbuatannya di lehernya masing-masing. Bahwa setiap manusia itu terikat dan tergantung dengan amal perbuatannya. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang ditambahi dan tidak ada yang dikurangi. Apa yang mereka lakukan sebagai sebuah kebaikan dicatat sebagai sebuah kebaikan, dan apa yang mereka lakukan sebagai sebuah kejahatan dicatat sebagai sebuah kejahatan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Setiap manusia itu, kata Allah, kami kalungkan di lehernya amal perbuatannya masing-masing. Maka pada ayat yang ke-18 ke-19 ini menggambarkan ada dua tipologi manusia yang melakukan amal perbuatan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah man kana yuridul ajilah. Ada orang yang menghendaki dengan amal-amal dunia itu kenikmatan dunia. Dan yang kedua, wa man aradal akhirah wa sa'ala sa'yaha. Yang kedua, ada orang yang melakukan amaliyah di dunia ini tapi untuk tujuan kehidupan di akhirat. Bagi kelompok yang pertama, bahwa ada orang yang menghendaki kenikmatan dunia dengan amaliyah dunia, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, maka Allah segerakan apa yang menjadi keinginannya, tapi bagi dia yang memang kami kehendaki.
Orang ingin mendapat kenikmatan dunia di balik amal perbuatan yang dia lakukan. Sejak zaman dahulu, umat para nabi pun berkeinginan seperti itu. Taat kepada para nabi, menjalankan perintah para nabi, melakukan amal-amal ibadah seperti yang dianjurkan para nabi. Tapi di balik amaliyah yang mereka lakukan, ternyata hanya semata-mata untuk porsi kenikmatan dunia. Betul mereka taat kepada Rasul, tapi di balik ketaatan itu yang mereka tuju hanyalah kenikmatan dunia saja. Maka ayat ini, kata Ar-Razi, terkait dengan sindiran bagi orang-orang kafir dan sindiran kepada orang-orang yang munafik. Orang kafir jelas beramal dengan amal dunia demi dunia, jelas. Tidak ada orientasi kehidupan akhirat. Tapi orang munafik, dia beramal dengan amaliyah yang sifatnya duniawi, tetapi tidak ditujukan untuk persiapan kenikmatan kehidupan ukhrawi. Ini yang kata Ar-Razi disebut dengan keinginan orang-orang munafik. Maka ayat ini menggambarkan, pertama, ada azab yang Allah berikan di dunia ini. Ada azab yang Allah berikan di dunia ini. Dan azab Allah itu makrun bil ihanah wal dzam wal qarab wal bu'd min rahmatillah. Azab Allah di dunia ini bentuknya adalah kehinaan. Kehinaan dan kemudian dijauhkan dari rahmat Allah. Itu bentuk azab dunia. Ada orang yang beramal dengan amal dunia, bekerja banting tulang mencari pekerjaan, berhasil, kaya raya. Tapi apa yang dia usahakan itu tidak ditujukan untuk persiapan kenikmatan ukhrawi. Maka ancamannya adalah summa ja'alna lahu jahannam. Siap-siap saja amal itu justru akan menghantarkan pada kehidupan akhirat dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena setiap amal itu terkait dengan apa yang dia niatkan. Bila niatnya hanya dunia saja, Allah beri dunia, jangan harap akhirat dapat. Man arada dunia, orang yang berkehendak dunia dapat, bahkan Allah beri sesegera mungkin. Sengaja diberikan Allah. Ya Allah, minta kaya supaya kaya di dunia, demi dunia, segera Allah beri. Maka banyak kenyataannya orang yang minta kenikmatan dunia cepat kaya raya. Tapi jangan harap, kata Allah, akan mendapatkan kenikmatan ukhra. Siksa atau azab dunia itu bentuknya kehinaan. Maka ada banyak orang yang kalaupun dia mendapatkan kesuksesan hidup, kaya raya, tapi hina hidupnya, hina dalam kekayaan harta yang dia miliki. Banyak gara-gara korupsi misalkan harta benda banyak, akhirnya hilang kemuliaan, kehormatan. Maka azab dunia itu salah satunya adalah kehinaan. Wal bu' min rahmatillah, Allah jauhkan dari rahmat Allah, tidak ada keberkahan dalam hidup. Bujur hajabah, harta banyak, tapi tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan dengan harta yang dimiliki. Yang kedua,
Orang yang beramal amal dunia dan tidak berorientasi untuk tujuan kenikmatan kehidupan akhirat, dan beranggapan apa yang dia dapatkan dengan kenikmatan dunia hanyalah semata-mata karena apa yang dia lakukan, ini disebut dengan kurang bodoh. Kata Ar-Razi, al-juhal minal juhal. Maka bodohlah dia kalau dia beranggapan bahwa apa yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia itu semata-mata karena dia. Kita ingat kasus bagaimana Haman, menteri dari Fir'aun, diberi Allah ilmu yang banyak, nikmat ilmu. Dan dia mengatakan ilmu yang banyak itu bukanlah dari siapa-siapa kalau bukan karena aku sendiri yang mendapatkannya. Orang berilmu ngaku ilmu dari mana? Ya karena aku yang mencari, aku yang belajar. Innama utituhu ala ilmi. Korun macam itu juga. Dia mendapatkan kenikmatan berupa harta benda yang banyak. Korun yang pernah kita bahas pada pertemuan lalu, sepupu Nabi Musa yang soleh awalnya, punya harta banyak, tapi dengan harta yang banyak tidak membawa dia pada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Bahkan dia mengaku harta yang dia dapatkan bukan dari siapa-siapa, tapi dari dia sendiri dengan hasil kerja keras dia. Kurang kaya, ngaku kaya karena seorang, karena diri sendiri, karena usaha sendiri, bukan karena orang lain, apalagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ar-Razi minal juhal, kurang bodoh. Bodohlah kita kita kaya raya dengan harta, lalu kita mengaku harta ini dari hasil jerih payah usaha kita seorang. Tidak ada kaitan dengan Allah sebagai pemberi rezeki, maka bodohlah dia. Yang ketiga, bahwa Ar-Razi mengatakan apabila orang itu sudah cinta dengan dunia, berharap dunia dengan segala kenikmatan, lalu mabuk dunia dengan segala macam apapun cara dia dapatkan, maka secara langsung dia akan bertolak belakang dengan perintah agama, berbanding terbalik dengan ketaatan dia kepada agama. Ada potensi kecenderungan orang yang mendapatkan kenikmatan atas hasil usaha yang sifatnya duniawi itu akan meninggalkan agama. Potensi. Meskipun ada banyak orang yang lain yang dengan kenikmatan dunia menambah ketaatan kepada Allah, tapi Ar-Razi mengatakan lebih banyak orang yang berpotensi besar meninggalkan agama dengan nikmat duniawi yang dia dapat. Alhaakumut takazur. Betapa banyak orang yang hancur kehidupannya gara-gara harta yang banyak yang dia kumpulkan sehari demi sehari. Hatta zurtumul maqabir, sampai meninggal. Kalau bukan karena meninggal dunia, maka tidak berhenti mengumpulkan harta benda yang banyak. Maka Ar-Razi mengatakan orang yang mabuk dunia dan kemudian cinta dunia, mengumpulkan segala kenikmatan dunia, maka berbanding terbalik untuk meninggalkan agama, potensi besar. Maka banyak orang yang punya harta terjerumus dengan hartanya. Banyak orang yang punya harta tidak menjalankan kewajiban atas hartanya, zakat, infak, sedekah. Jamaah rahimakumullah. Ini ayat yang ke-18. Ada azab siksa Allah dalam kehidupan dunia. Bentuknya adalah kehinaan,
dan dijauhkan Allah dari kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup ini. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha, tapi yang kedua, ada tipologi manusia yang ingin kehidupan akhirat dengan amal dunia, beramal dengan amaliyah dunia, tapi dia berorientasi pada kepentingan kenikmatan akhirat. Maka yang pertama adalah kembali niat seseorang menentukan balasan atas apa yang dia lakukan. Orang yang berkehendak dengan kenikmatan ukhrawi, niatnya adalah nikmat ukhrawi, maka Allah balas dengan kenikmatan ukhrawi. Apa kenikmatan ukhrawi? Tentunya adalah surga. Maka niat sebagaimana kata Rasulullah itu menentukan amal perbuatan. Innamal a'mal binniyat. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Setelah dia berniat untuk mendapatkan kenikmatan akhirat dengan amal-amal dunia, wa sa'alaha sa'yaha, lalu dia berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan amal perbuatan sesuai dengan amal akhirat. Ada orang yang ingin mendapatkan akhirat, ada orang yang ingin mendapatkan kenikmatan surga, hendak surga, hendak, tapi amal yang dia lakukan bukan amal surgawi, bukan amal yang menghantarkan dia supaya masuk ke dalam surga. Niatnya baik, aku hendak surga, aku hendak mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Tapi usaha dan cara yang dia lakukan bukanlah usaha dan amal akhirat, bukanlah usaha dan amal-amal surgawi. Ar-Razi mencontohkan dulu orang-orang kafir Quraisy. Itu mereka niatnya beribadah, menyembah Allah. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Orang kafir ngaku Allah sebagai Allah. Mau ditanya, wahai orang kafir, siapa yang menciptakan alam semesta? Jawabannya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Jadi orang kafir dahulu itu menyebut Allah. Dan mereka mengaku sebagai Tuhan pencipta. Siapa yang mencipta alam? Allah. Iradahnya, niatnya, tujuannya betul mendekatkan diri kepada Allah, menyembah Allah. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan tidak berdasarkan amal-amal ukhrawi, amal-amal surgawi. Menyembah Allah dengan cara menyembah patung berhala. Maka menyembah patung berhala itu amal yang tidak menghantarkan pada kenikmatan ukhrawi dan surgawi. Karena itu perbuatan syirik. Makanya di Quran dikatakan bahwa orang-orang kafir itu kalau ditanya, kamu menyembah berhala enggak? Mereka bilang tidak. Orang kafir Quraisy itu ketika ditanya, apakah Anda menyembah berhala? Kami tidak menyembah berhala. Berhala yang mereka buat lalu bahasanya disebut dengan disembah, tidak menyembah berhala mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja berhala ini dalam pandangan mereka itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Beda-beda tipis dengan kita. Salah sedikit bisa syirik kepada Allah. Orang kafir mengatakan, kami tidak menyembah berhala yang kami buat ini. Berhala ini hanya mendekatkan kami kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan membuat patung berhala,
meskipun dijadikan sebagai media yang mendekatkan engkau kepada Allah, tetap hukumnya syirik. Tidak khalis, tidak mukhlisuddin, mukhlisina lahuddin, maka termasuk kepada perbuatan syirik. Meskipun ngaku bukan menyembah berhala, hanya media yang mendekatkan kepada Allah, tapi dengan membuat patung berhala, itu membuat Anda tidak ikhlas kepada Allah. Ada kasus yang kedua, di mana dulu orang-orang itu beriman kepada Nabi, percaya kepada orang-orang soleh di antara mereka. Lalu mereka buat patung menyerupai Nabi, menyerupai orang-orang soleh. Ini sejarah awal mula kenapa patung berhala itu ada. Sejak zaman Nabi Nuh, sepeninggal Nabi Nuh, itu Amr bin Lu'ay itu sudah menjadi pelopor untuk membuat patung dan dijadikan sebagai mediator, mediasi atau media yang dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang tempo dahulu membuat patung-patung serupa dengan Nabi yang mereka imani. Mereka buat patung-patung serupa orang-orang yang soleh. Makanya di Quran itu ada beberapa nama, Aswa, Yaghus, Ya'uq wa Nasra, nama-nama orang soleh dibuat patung. Dan mereka tidak menyembah patung yang serupa Nabi atau serupa orang soleh, tapi dia menganggap ini sebagai media yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Allah mengatakan hati-hati, itu adalah kesyirikan yang tidak kau sadari. Patung dibuat meskipun tidak kita sembah, tapi untuk apa patung itu dibuat? Sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Kurang apa Allah? Ya marhamukallah. Maka untuk yang kedua, ada orang yang beramal dengan amal dunia, tapi tujuannya untuk kenikmatan akhirat. Yang pertama syaratnya niat dulu. Niatkan memang amal kita adalah untuk kenikmatan akhirat. Betul kita beramal-amal dunia selain ibadah yang sifatnya mahdah, ada sifat yang mau amal, tapi kita orientasikan demi kepentingan akhirat, maka dihitung akhirat, dihitung sebagai pahala surga. Yang kedua, usaha kita sejalan dengan niat kita. Niat saja tidak cukup tanpa usaha yang sesuai dengan niat. Niatnya adalah surga, maka amal pun harus berorientasi pada amal surga. Ada orang berniat bersedekah, baik, niatnya bersedekah, tapi cara bersedekahnya salah. Apa salah satu kesalahan dalam cara bersedekah? Bukankah sedekah dari harta yang kita miliki yang halal? Ini kita bersedekah dengan harta yang haram, maka tidak memenuhi kriteria dari amal ukhrawi. Niat betul bersedekah baik untuk membantu masjid, tapi harta yang disedekahkan adalah harta yang haram, maka tidak sejalan dengan niat kita. Yang ketiga adalah wahwa mu'min, dia pasti orang beriman. Dasar yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa diletakkan di akhir bahwa syarat yang ketiga ialah beriman? Karena itu yang menjadi kata kunci. Niat betul, usaha betul, tapi jangan lupa iman itu dasar yang paling utama. Bila orang tidak beriman kepada Allah, niatnya betul, usahanya betul, tidak akan diterima. Maka iman itu dasar segala-galanya, mendasari niat, mendasari amal perbuatan. Apabila kita sudah memenuhi 3 kriteria ini, niatnya untuk akhirat dan surga, amal kita mengarah kepada amaliyah
akhirat dan surgawi, dan kita sendiri beriman yakin kepada Allah dan Rasulullah, faulaika kana sa'yuhum masykura, itulah orang yang Allah terima kesyukurannya. Syukur adalah menikmati, menerima apa yang Allah berikan dengan cara kita berucap syukur atau kita melakukan amal-amal kebaikan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ada dua tipe orang dalam hidup di dunia ini dengan perbuatan dia. Ada yang semata-mata murni karena dunia, terima dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi ada orang yang meskipun beramal dengan amal dunia, tapi diorientasikan demi tujuan kenikmatan ukhrawi, melakukan amal-amal ukhrawi, imannya kuat mantap, pasti Allah berikan kenikmatan ukhrawi, kenikmatan yang abadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.